Kerajaan Salakanegara yakni Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara pada masanya. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional membuat kerajaan ini sangat berpengaruh dan kaya raya. Kenapa Sriwijaya bisa sehebat itu? Yang pertama, lokasi yang strategis. Sriwijaya terletak di Pulau Sumatera, di mana banyak sungai besar bermuara. Hal ini memudahkan akses ke laut dan menjadikannya pusat perdagangan yang sangat penting. Yang kedua, penguasaan jalur perdagangan. Sriwijaya menguasai Selat Malaka, jalur perdagangan utama yang menghubungkan India dan Tiongkok. Yang ketiga, agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya menganut agama Buddha dan menjadi pusat penyebaran agama ini di Nusantara. Banyak biksu dan pelajar dari berbagai negara datang ke Sriwijaya untuk belajar agama. Yang keempat, angkatan laut yang kuat. Dengan menguasai laut, Sriwijaya mampu melindungi wilayahnya dan melancarkan serangan ke wilayah lain. Apa saja yang dilakukan di Kerajaan Sriwijaya? Yang pertama, perdagangan. Sriwijaya menjadi pusat perdagangan berbagai macam barang, seperti rempah-rempah, kain, dan hasil bumi lainnya. Yang kedua, pelayaran. Masyarakat Sriwijaya sangat ahli dalam bidang pelayaran. Mereka membangun kapal-kapal besar untuk berdagang dan menjelajah. Yang ketiga, pendidikan. Sriwijaya memiliki pusat pendidikan yang sangat terkenal. Banyak orang dari berbagai negara datang ke Sriwijaya untuk belajar agama, bahasa, dan ilmu pengetahuan lainnya. Kerajaan Sriwijaya sangat penting dalam sejarah Indonesia karena yang pertama sebagai pusat peradaban. Sriwijaya menjadi pusat peradaban dan kebudayaan yang sangat maju pada masanya. Yang kedua, pengaruh di Asia Tenggara. Sriwijaya memiliki pengaruh yang sangat besar di wilayah Asia Tenggara. Yang ketiga adalah warisan budaya. Banyak peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya yang masih ada hingga saat ini, seperti prasasti dan candi. Raja-raja yang memerintah di Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Raja Dapunta Hyang Srijayanasa. Masa pemerintahannya sekitar akhir abad ke-7. Pencapaiannya yaitu dikenal sebagai pendiri Kerajaan Sriwijaya, prasasti Kedukan Bukit, mencatat perjalanan sucinya, dan penaklukan wilayah untuk memperluas kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua ada Raja Balad Putra Dewa. Masa pemerintahannya yaitu abad ke-9. Pencapaiannya yaitu sebagai raja yang terkenal membawa Sriwijaya ke puncak kejayaan, dikenal menjalin hubungan diplomatik dengan India, khususnya dengan dinasti Pala, serta membangun pusat pembelajaran agama Buddha di Nalanda. Yang ketiga yaitu ada Raja Sri Maravijaya Tungga Marwanan. Masa pemerintahannya di abad ke-10. Pencapaiannya yaitu disebut dalam prasasti Leiden. Raja ini mendukung pengembangan perdagangan maritim dan pemerintah pada masa ketika Sriwijaya mengalami persaingan dengan kerajaan-kerajaan lain seperti di Chola di India Selatan. Yang keempat yaitu ada Raja Sanggrama Wijaya Tungga Varman. Masa pemerintahannya di awal abad ke-11. Pencapaiannya yaitu pada masa pemerintahannya Sriwijaya mengalami keserangan dari Raja Rajendra Chola dari dinasti Chola yang melemahkan kekuatan kerajaan. Sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi merupakan bagian dari sistem sosial yang mengatur, mengarahkan, dan menjaga ketertiban untuk kepentingan publik. 1. Sistem pemerintahan merupakan sistem hukum ketatanegaraan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Sistem pemerintahan dapat berupa monarki atau republik. 2. Sistem politik merupakan sistem yang beroperasi untuk mencapai tujuan politik. Sistem politik dapat berupa organisasi politik yang diakui, dipatuhi, atau dideklarasikan oleh suatu negara. 3. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan sistem yang beroperasi untuk mencapai tujuan ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan salah satu bentuk sistem ekonomi yang bercirikan penegakan keadilan demokrasi ekonomi. Prasasti dan sumber sejarah. Prasasti adalah sumber sejarah yang berupa dokumen atau piagam yang berisi tulisan atau ukiran pada batu atau logam. Prasasti merupakan sumber sejarah yang penting karena dapat memberikan informasi tentang kehidupan dan kebudayaan masyarakat di masa lampau. Prasasti dapat menjadi sumber sejarah yang kuat untuk membuktikan sejarah. Prasasti dapat memberikan informasi tentang kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masa lampau, urutan pemerintahan, dan kejadian penting yang ada di masa lampau. Mundunya Kerajaan Sriwijaya.
Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran dan runtuh pada abad ke-13 dan 14 Masehi. Beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan ini salah satunya disebabkan oleh serangan dari kerajaan lain seperti Kerajaan Kolamandala, Kerajaan Medang, dan Kerajaan Singosari. Yang kedua, adanya ekspansi Cina ke Asia Tenggara. Yang ketiga, adanya pendangkalan Sungai Musi dan menjauhnya garis pantai. Yang keempat, ketidakstabilan politik. Yang kelima, tingginya biaya masuk pelabuhan. Yang keenam, masuknya pengaruh Islam. Yang ketujuh, adanya kepemimpinan yang buruk dari Raja-Raja Sriwijaya. Dan yang terakhir adalah adanya serangan dari Kerajaan Majapahit. Itulah awal terjadinya kemunduran dan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya.